sebenarnya sistem pendidikan Indonesia itu ranking berapa di dunia? Oke, kita bahas. Ada lembaga namanya OECD. Dia punya program PISA, Program International for Student Assessment. Di kurang lebih yaitu nyelenggarain 80 negara dikumpulin nih. Siswa yang 15 tahun dites. Apa aja yang dites? Satu, matematika, kedua sains, dan yang ketiga adalah reading atau literasi lah bahasa kita. Muncul tuh nilai, ya, muncul nilai. Dan Indonesia nomor berapa? Indonesia nomor 60 ke atas dari 80 negara. Apa yang jadi permasalahan? Kita akan belajar dari 3 negara teratas dan memiliki skor yang tinggi di PISA ini. 3 negara itu, can you guess? Bisa kalian tebak? Mungkin kalian nebak US? No. Mungkin kalian nebak China? Masih no. 3 negara teratas itu ada di Asia, dan satu di antaranya itu deket banget dengan Indonesia. Apa aja? Nomor 3 ada Korea, nomor 2 itu ada Jepang, dan yang nomor pertama ini dekat banget dengan kita, Singapura. Oke, apa kelebihan mereka dibandingkan kita? Apa kelebihan kurikulum dan sistem pendidikan yang ada di 3 negara tersebut dibandingkan dengan negara kita di Indonesia? Oke, overall semuanya relatif sama. Jam pembelajarannya itu, kalau khususnya di SD ya, 5-7 jam pembelajaran per hari dikali 5 hari, ya samalah 30 jam sampai 35 jam per pekan. Overall sama. Yang membedakan setelah saya baca beberapa jurnal tentang sistem pendidikan dari 3 negara ini. Yang pertama, mereka itu punya kesadaran belajar. Dari jam belajar yang di sekolah tadi, mereka itu suka nambah belajar di luar jam sekolah. Bisa bimbel, bisa les. Kalau di Korea itu sampai pembelajaran itu ada yang sampai jam 10 malam. Demi apa? Demi mengejar keinginan mereka yang belum mereka ketahui. Oke, Indonesia mungkin sangat jauh. Yang pertama, kesadaran belajar dari orang-orang di negara tersebut. Yang kedua, apa? Kompetitif. Untuk masuk sekolah yang favorit di Jepang dan di Singapura, untuk masuk SMA favorit kalau di kita, mereka butuh ujian-ujian. Siapa yang nilainya tertinggi baru bisa masuk sekolah tersebut, sekolah favorit yang mereka inginkan. Jadi banyak banget kompetisi yang mereka lakukan, nilai yang harus mereka kejar, sehingga mereka bersaing semua. Itu hanya untuk masuk SMA. Di Korea, yang ingin masuk universitas yang mereka inginkan, yang favorit bagi mereka, mereka harus ujian selama 8 jam. Siapa yang skornya terbaik, tertinggi, baru bisa masuk perguruan tinggi yang mereka inginkan. Nah, di kita, ujian nasional saja sempat dihilangin. Entah nih, tahun ini atau tahun depan apakah akan kembali ujian nasional di SD ada lagi? Di SD, SMP, SMA tentunya. Nah, kalau di sana itu ada. Supaya apa? Supaya kompetitif. Ya. Satu, kesadaran warga negaranya untuk terus belajar. Yang kedua ada kompetitif, daya saing antar siswanya karena kesadaran tadi. Dan yang ketiga apa? Kesejahteraan guru. Ini yang sangat jauh banget di negara kita. Di negara Korea Selatan, ini urutan ketiga, ya, mereka itu sekitar 22-27 juta per bulan. Di Jepang sekitar 27 juta sampai 44 juta per bulan. Di Singapura sekitar 44 juta sampai 75 juta per bulan gaji guru. Di Indonesia hanya 2-4 juta per bulan. Bang, ada yang 6 juta, ada yang udah mau pensiun 6 juta. Setelah pensiun hanya sedikit menerima. Oke, 2-4 juta. Artinya apa? Gaji guru di Singapura selama 1 bulan
itu lebih besar dibandingkan dengan gaji guru di Indonesia selama 1 tahun. Wah, ini realita. Itu kita baru bicara guru yang sudah ASN, yang sudah menjadi pegawai pemerintah, aparatur sipil negara. Belum kita berbicara tentang guru yang belum ASN. Oh, ada ya guru yang belum ASN? Ada. Gajinya bahkan ada yang 200.000, ada yang 250.000, ada yang 300.000. Miris sekali. Pemerintah hari ini menjanjikan guru diangkat menjadi P3K semua. Tapi sebelum itu mereka harus melalui P3K paruh waktu. Nah, ini belum jelas programnya. Ada yang menyebutkan P3K paruh waktu ini dibebankan kembali ke sekolah, dibebankan kembali ke daerah masing-masing sesuai kemampuannya. Alhasil tetap aja gajinya nggak besar. Jauh, masih ada yang jauh di bawah UMR. Ini yang menjadi permasalahan kita hari ini. Bagaimana Indonesia mau maju? Katanya Indonesia emas itu tinggal 20 tahun lagi. Tapi kondisi kesejahteraan gurunya saja yang menjadi di tumpuan bangsa ini itu masih terlantar, masih terbengkalai. Ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom, yang pertama kali dikumpulkan itu adalah pendidik dan tenaga kesehatan. Untuk apa? Memperbaiki mental dan fisik. Di Indonesia, kesehatan dan pendidikan itu jauh banget di bawah negara lain. Bagaimana mau Indonesia maju? Bagaimana Indonesia mau maju kalau kondisinya seperti ini? Ini sangat miris. 3 hal penting ini yang harus diperhatikan. Yang pertama, kesadaran. Tentu kita edukasi terus-menerus. Saya ngajar di tempat yang jauh banget dari jalan raya. Masih banyak kesadaran pendidikan yang kurang di sana. Saya juga memperbaiki di sana. Oke, itu dalam proses. Yang kedua, secara kurikulum harus ada persaingan. Artinya apa? Harus ada ujian-ujian. Ya, supaya ada daya saing antara siswa satu dengan siswa yang lain. Mereka menginginkan sekolah favorit, nggak apa-apa. Ada istilah sekolah favorit supaya ada daya saing. Jadi mereka mengejar cita-cita mereka. Sebelum ke cita-cita sebagai profesional, mereka mengejar sekolah impian mereka terlebih dahulu. Dan yang ketiga adalah kondisi guru. Siapa yang harus bertanggung jawab dengan ini? Ya. Kan kalau Jepang, Korea, Singapura itu wilayahnya kecil, negaranya kecil. Jadi bisa gurunya digaji dengan gaji yang besar. Hey, semua itu kan ada rasio, ada perbandingan, ada persentase. Contohnya kayak di Korea. Di Korea itu, perbandingan antara siswa dengan gurunya itu kurang lebih 1:24. Kemudian di Jepang, 1:15-20. Jadi satu orang guru pegang 20 anak. Di Singapura, satu orang guru pegang 15 anak. Rata-rata. Di Indonesia, saya aja di kelas 6 SD itu mengajar 15 orang anak. Itu memang di daerah yang terpencil. Di kota lebih banyak. Artinya, kalau guru dengan rasio pegang anak lebih banyak, harusnya gajinya lebih besar dong. Bukan alasan negara ini kecil, jadi gajinya bisa gede. Harusnya bisa mengolah dong. Apalagi Indonesia dengan sumber daya alamnya yang kaya. Harusnya punya keuntungan dong. Ayo, inilah PR kita semua supaya Indonesia menjadi lebih baik menuju Indonesia emas.